kita pada hari ini seperti lagu kita yang terakhir. Pertolonganku datang darimu. Amin. Saudara yang kekasih, kita sudah tahu, semua orang sudah tahu. Percaya Yesus, tidak percaya Yesus sudah tahu. Bahwa Allah Maha Kuasa, daripadanya lah datang pertolongan kita. Amin. Tetapi kok tidak kunjung menerima. Baik orang Kristen, ini harus lebih diperhatiin. Kalau sampai anak-anak Tuhan menyebut nama Yesus tetapi pertolongan tidak kunjung datang, ya, maka kita perlu mempelajarinya. Anak-anak Tuhan, itu sebab saya ingin mengajak kita membaca sebuah ayat ini. 1, 2, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Amin. Luar biasa. Para kekasih, ada 4 janganlah. Kelihatannya orang yang pemazmur yang berseru ini, dia merasa sangat down, sangat ngelokro, sangat tidak berguna, sangat kotor, sangat tidak layak. Ada kalimat yang mengatakan, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Berarti dia kroso, aku telah berbuat dosa. Ya, gimana aku boleh berseru minta tolong? Aku pun baru berbuat dosa. Aku mesti dimurkai. Saudara, 4 kata janganlah ini seringkali cocok buat kita bila kita tulus, bila kita jujur terhadap diri kita sendiri. Ada begitu banyak alasan Tuhan, engkau tidak mungkin jawab aku, tidak mungkin. Banyak alasannya. Karena aku orang yang ini, aku orang yang begitu, aku seorang yang tidak menunjukkan ketakutan kepada engkau, akulah pelanggar firman. Saudara, kita bagus kalau saya dan saudara merasa kita ada banyak alasan untuk Tuhan tidak menjawab. Pemazmur juga mengatakan demikian. Tuhan, kelihatannya kok lama engkau tidak jawab. Sepertinya engkau sedang menyembunyikan wajah-Mu. Atau jangan-jangan engkau menolak aku karena aku berbuat dosa. Dan engkau memurkai aku. Sebagai jawaban doaku, engkau malah akan memurkai aku, jangan-jangan. Tuhan, engkaulah pertolonganku. Dia ingin meredakan hati Allah. Kalau umpamanya Allah murka sama dia, kalau umpamanya Allah menyembunyikan wajahnya dari dia, pemazmur berkata, engkaulah pertolonganku. Jangan menyembunyikan wajah-Mu. Jangan menolak aku dengan murka-Mu. Bagian kedua, dia berkata, dia berdoa, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Saudara, dia sangat sensitif dan dia mawas diri sekali. Dan dia mengatakan, aku kelihatannya sudah tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Aku nggak ada harapan untuk dipakai. Aku tidak ada harapan untuk disimpan baik-baik, dipelihara, dicuci, dibersihkan, dipandang dengan penuh kesukacitaan. Aku barangkali sudah bukan barang ataupun anak yang begitu baik dan disayang. Aku mungkin akan dibuang oleh dia. Janganlah membuang aku. Janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Amin. Betapa jujur, betapa sadar dan nyadar. Bagus kalau saya bisa begini. Bagus kalau saudara bisa begini. Karena banyak sekali anak Tuhan berdoa itu tidak nyadar. Apa yang dia sudah bikin, apa yang baru saja dia lakukan. Bagaimana dia punya attitude, dia punya respons, dia punya hidup kepada Tuhan. Dia punya komunikasi dan hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana, nggak nyadar sama sekali. Bagus kalau pemazmur nyadar. Kalau saudara mau nyadar, saudara perhatikan. Maka setidaknya ada 4 alasan besar. Tuhan tidak menjawab doa kita. Sebab itu perhatikan baik-baik anak Tuhan. Tua, muda, laki, perempuan. Marilah kita datang penuh kerendahan hati. Dan kita berkata, Tuhan, memang hamba tidak ada hal yang baik sedikit pun yang membuat engkau punya alasan menolong. Ada terlalu banyak alasan engkau membuang hamba. Engkau menyembunyikan wajah-Mu, pura-pura enggak dengar doa hamba. Engkau pasti memurkai hamba. Ada banyak alasan Tuhan. Engkau meninggalkan hamba.
Tetapi Tuhan, pertolongan hamba cuma Engkau. Hamba cuma punya Engkau saja. Ampuni hamba, jangan sembunyikan wajah-Mu, jangan Engkau marah kepada hamba. Jangan Engkau meninggalkan hamba, jangan Engkau menolak hamba, jangan Engkau membuang hamba. Penyelamatku cuma Engkau saja. Katakan, penyelamat saya hanya Engkau Tuhan Yesus. Tolong kepada saya. Amin. Apa sekarang yang mustahil kalau seorang sudah mempunyai begitu mawas diri, membereskan kesadaran dan mau bertobat seperti ayat yang baru kita baca tadi? Apa alasan Tuhan untuk tetap tidak mau? Begitu dia melihat, dia menyatakan dan membuktikan bahwa saya dan saudara seperti ayat yang kita baca ini, penuh kesadaran, penuh kerendahan hati dan permohonan ampun. Saya yakin Tuhan pasti tidak bisa tidak menjadi pertolongan kita dan menjawab doa-doa kita. Saya yakin demikian. Ini ditulis, dikarang pada zaman dahulu kala. Saudara, dosa belum begitu banyak, belum begitu canggih, belum begitu mengerikan semacam sekarang. Tidakkah kita lebih lagi harus lebih sungguh-sungguh lagi daripada pemazmur ini? Nah, kalau saya dan saudara menyadari tentang ayat ini para kekasih, maka saya ingin mengajak, setidaknya ada 3 sikon, situasi dan kondisi yang memaksa manusia mencari pertolongan. Saudara, ketika dia sudah mencoba uang tidak bisa, family tidak bisa, orang pangkat tidak bisa, segala sesuatu dia, kekerasan, kelembutan juga tidak bisa. Saudara, maka setidaknya ada 3 sikon di mana orang sudah hopeless dan hanya bisa berseru kepada Tuhan. Seperti yang kita nyanyikan tadi. Saudara, 1. Saat taring dosa menggigit, itu berarti iblis itu dia bukan cuma memegang, mencengkram dengan kukunya, tapi dia menggigit. Saudara. Nah, taringnya itu mulai menggigit dan mulai menyedot darah kita. Saudara. Nah, itu saat dimana kita, kalau saudara membiarkan, ya sudah beberapa menit lagi habis semuanya. Tetapi pada waktu saudara merasa taringnya dosa ini sudah mulai gigit sama aku, lalu saudara berteriak, Tuhan, pertolonganku datang darimu Tuhan. Aku tidak punya yang lain. Kondisi kedua, saat penderitaan lahiriah karena sakit tidak sembuh-sembuh atau sakit sebentar tapi mematikan, saudara. Jadi karena penderitaan lahiriah badan kita, kekurangan uang atau minus, kejahatan, kriminalitas dan lain-lain. Pada waktu itu engkau boleh berseru dan minta, Tuhan, pertolonganku hanya datang daripadamu. Amin. Nanti kita akan melihat sikon ketiga yang membuat orang harus memaksa orang nggak ngelihat lagi pada family, nggak lihat lagi pada harta benda, tapi hanya melihat dan berseru kepada Tuhan. Sikon yang ketiga adalah saat musibah, bencana alam dan katastrofi. Katastrofi adalah fenomena alam yang paling mengerikan. Nah, pada waktu itu akan tiba baik bencana lokal ataupun bencana musibah satu wilayah, satu benua, atau fenomena alam bahkan katastrofi. Kalau itu tiba, memang itu akan memaksa siapapun untuk minta pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Di balik semua musibah, di balik semua keterpurukan manusia, ada yang namanya iblis. Siapa? Iblis. Itu sebab kalau saudara menyadari seperti pemazmur, maka kita harus melihat, Tuhan, saya tidak mau direbut oleh iblis. Semua katakan, Tuhan Yesus, saya tidak mau bahwa iblis mencuri pertolongan bagi saya. Dalam nama Yesus, Engkau memagari saya.
sehingga pertolongan bagi saya tidak berkurang dan tidak hilang. Amin. Ingat saudara, mungkin saudara berpikir mana bisa pertolongan dari Tuhan. Bisa, caranya gimana? Caranya dia memprovokasi kita orang. Sehingga kita melanggar firman, sehingga kita berani kepada Tuhan. Kita tidak setia dan tidak rajin. Kita tidak lagi memberikan korban kita kepadanya. Pendek kata, begitu banyak taktik dan strategi iblis, itu hebat sekali. Saudara, itu sebab iblis mencuri pertolongan kita dengan menjauhkan kita dari firman Tuhan. Ini sudah cilaka benar kalau orang sudah mulai jauh dari firman. Karena iblis hanya takut pada dua hal. Satu, darah Yesus. Katakan darah Yesus. Dua, katakan firman Tuhan. Cuma dua ini yang dia takutin. Itu sebab kalau sampai saya dan saudara kita dijauhkan dari firman dan kita tidak perhatikan firman, iblis selalu berkata, mana kamu ngerti? Ya, yang menyampaikan firman Tuhan bodoh. Tidak ngerti kamu, gak bisa kamu ngerti. Dia ingin bikin cilaka saudara. Setiap orang yang tidak bisa nangkap firman, dia memang sudah dijauhkan dari pertolongan Tuhan. Saudara, itu sebab saudara mesti sadar akan hal ini. Ya, begitu jelas tadi yang kita baca ayatnya. Kalau kita dijauhkan dari firman, perhatikan anak-anak Tuhan, ya, bagaimanapun saudara sukses, saudara jaya, saudara kaya raya, bagaimanapun saudara kuat, sehat dan fit tubuh saudara, bersih dan cemerlang otak saudara, ya, saudara engkau akan kehilangan happiness. Engkau tidak akan happy, emosian, khawatir, ngeluh. Itu sebab anak-anak Tuhan, jangan jauh dari firman. Engkau harus sangat lengket dengan firman. Orang yang membiasakan diri, aku wegah mendengar firman, selalu cari alasan untuk tidak mendengar firman. Saya kasih tahu saudara, engkau akan dicegah oleh iblis untuk menerima pertolongan Allah. Dan engkau harus hidup sendirian. Engkau harus mandiri menghadapi dia. Engkau tidak akan mampu. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Saya sangat mengutamakan mengenai soal firman. Supaya engkau tidak memberikan alasan untuk iblis menjauhkan engkau dari firman. Amin. Yang percaya demikian, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Sekarang saya masuk yang pertama. Ya, saat taring dosa menggigit. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 1, 4, dan 5, mari kita akan buka Alkitab kita. Luar biasa. Saudara tahukah, begitu saudara mau mulai baca ayat firman, tahukah, iblis sudah keringat dingin. Iblis sudah mulai gentar hatinya. Coba sekarang kita baca. Dan engkau akan melihat bagaimana kemenangan yang besar Tuhan beri dalam hidupmu. Haleluya. 1, 4, dan 5 ya. Mari. 1, 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia